Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, yes, yes. Hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada? Pasti semuanya sehat ya? Dan selalu berbahagia bersama semua keluarga. Amin. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kalau misalnya ada yang lagi sakit atau nggak enak badan, baik itu adik-adik sendiri atau mungkin papa, mama, nenek, kakak, dan siapapun, adik-adik harus ngapain? Mendoakan. Mendoakan, ya bener banget. Jadi adik-adik harus belajar mendoakan, meletakkan tangan adik-adik di bagian yang sakit. Misalnya sakit kepala dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus mama sembuh, papa sembuh, dan semua sembuh. Amin. Oke. Nah, itu dia adik-adik ya. Jadi harus berani untuk mendoakan orang lain ya. Oke Kak Tari, nah hari ini kita mau belajar sesuatu lagi yang pastinya akan memberkati kita semuanya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke. Oke, langsung aja kita berdoa, nanti Kak Tika yang akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini di Mesbah Doa Kids, kami mau belajar sesuatu sebelum kami menerima yang terbaik dan boleh memberkati setiap kami. Tuhan memberkati setiap acara, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, Tuhan mengurapi kami sehingga setiap cerita yang kami dengarkan, yang kami saksikan itu boleh memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, karena kita sudah berdoa. Sekarang ketika mau tanya Kak Tari nih, hari ini kita mau belajar tentang apa lagi ya? Nah, Kak Tika dan adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, hari ini kita mau melanjutkan belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Wow, murid-murid Tuhan Yesus lagi. Iya, Kak Tika. Hmm. Apakah Kak Tika masih ingat siapa-siapa saja murid-murid Tuhan Yesus yang sudah kita pelajari? Kemarin murid Tuhan Yesus itu ada 12 ya Kak Tari. Iya. Yang kita udah pelajari itu yang pertama ada Simon. Iya, benar banget. Nah, kemudian yang kedua Andreas. Iya. Yang ketiga Yakobus. Yes. Yang keempat Yohanes. Nah, Yang kelima Filipus dan Bartolomeus. Yang keenam. wow. Berarti masih kurang 6 lagi ya Kak Tari? Iya, Kak Tika, benar banget. Hmm. Nah, hari ini kita mau belajar dari murid Tuhan Yesus yang ke-7. Wow, siapa ya kira-kira? Nah, dia adalah Matius. Wow, Matius. Oke, ketika udah nggak sabar nih Kak Tari dengarkan ceritanya kenapa Matius bisa jadi murid Tuhan Yesus. Wah, ya udah Kak Tika, kalau gitu kita langsung aja.
Ya. Hai, aku Matius. Sebelum aku mengenal Yesus dan mengikut Yesus, namaku adalah Levi. Tapi setelah aku mengikuti Yesus, namaku menjadi Matius, yang artinya karunia Allah. Aku seorang Yahudi, dan pekerjaanku adalah seorang pemungut cukai. Kalau istilah hari ini, aku adalah petugas penagih pajak. Tugasku memungut pajak dari semua orang Yahudi. Terkadang, aku menagih pajak lebih daripada pajak yang seharusnya dibayar oleh masyarakat. Dan itu membuatku dibenci oleh orang-orang sebangsaku. Karena aku dianggap pengkhianat, orang berdosa, dan memperkaya diriku sendiri. Dan memang, aku menjadi kaya setelah aku bekerja jadi pemungut pajak. Sebenarnya, aku tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi, Yesus memilihku dan melayakkan aku menjadi muridnya. Dan oleh karena anugerah Tuhan, aku menjadi murid Tuhan Yesus. Saat Yesus sedang mengajar dalam satu tempat, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kita harus bawa teman kita ketemu Yesus. Ayo. Bahkan seorang lumpuh yang digotong oleh beberapa teman-temannya, sehingga oleh iman teman-temannya, orang yang lumpuh itu sembuh dan bisa berjalan. Tidak lama kemudian, Yesus keluar dari tempat itu dan melihat seorang pemungut cukai atau pemungut pajak yang sedang Tanda tangan. memungut pajak. Lanjut. Tanda tangan. Lanjut. Tanda tangan. Pas. Pajak gini. Pas. Ikutlah aku. Tanpa pikir panjang, maka berdirilah Matius dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Matius pun mengadakan perjamuan besar di rumahnya untuk Yesus, dan beberapa pemungut cukai juga bersama-sama dengan Yesus di sana. Wow, puji Tuhan ya Kak Tari, ceritanya Lewi atau Matius ini ya Kak Tari, dia ternyata dulunya adalah seorang pemungut pajak. Nah, kemudian dia juga adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mengambil Matius untuk menjadi muridnya. Keren banget. Iya Kak Tika, Tuhan Yesus keren banget ya. Seorang pemungut pajak, orang berdosa seperti Matius dipilih Tuhan. Betapa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tidak melihat latar belakang Matius. Tuhan Yesus tidak melihat masa lalu Matius yang kelam. Tapi Yesus memilih Matius menjadi muridnya karena Yesus mengasihi semua orang. Wow. Jadi ketika itu melihat Tuhan itu sangat baik banget. Walaupun orang berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi Kak Tari. Dan juga ketika itu sebenarnya bertanya Kak Tari. Nah, Matius ini kan adalah pemungut pajak. Ya. Nah, masa pemungut pajak itu berdosa? Emangnya apa salahnya kalau kita jadi pemungut pajak Kak Tari?
Nah, Kak Tika, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Kak Tika dan adik-adik semua yang berada dimanapun berada, menjadi seorang pemungut pajak itu tidak salah. Salahnya Matius itu terletak saat ketika Matius menagih pajak, ia menagih lebih banyak daripada yang seharusnya ditagih. Jadi Matius memeras uang rakyat dan memperkaya dirinya sendiri. Begitu ya Kak Tari. Iya Kak Tika. Sehingga Matius ini disebut sebagai orang berdosa. Iya Kak Tika. Berarti nggak ada salahnya ya Kak Tari kalau kita jadi pemungut pajak. Tidak salah Kak Tika, karena memang sudah seharusnya kita membayar pajak. Iya, bener banget. Jadi adik-adik, mari jangan sia-siakan hidupmu. Mari hiduplah takut akan Tuhan. Lihat, dan kita telah mendengarkan cerita dari Matius, dia adalah seorang yang berdosa. Dia punya banyak kesalahan. Kita pun juga orang berdosa, kita punya banyak kesalahan. Tapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan. Karena itu, ayo pergunakan waktu kita untuk mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan jangan lupa, bawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin. Jadi, kita akan membaca bersama ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-32. Bunyinya, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat." Amin. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kita telah selesai menceritakan tentang Matius pemungut cukai menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Kak Tari dan Kak Tika berdoa, biarlah melalui cerita ini adik-adik semua diberkati Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Welcome to Mesbah Doa Kids. Good morning, everyone. Today, I want to ask you a very important question. Why do we need Jesus? Some of you might think because my parents say so, or because we go to church, or even because Jesus helps us to go to heaven. Those answers are not wrong. But today, I want us to understand something deeper. We need Jesus because we cannot fix our hearts by ourselves. One day, there was a boy named Leo. Leo had a brand new toy robot. One day, the robot stopped working. Now, Leo tried everything. He pushed the buttons harder, shook it, even talked to it, but nothing worked. So Leo opened the robot and tried to fix it himself. Instead, he made it worse. Springs flew out, wires got tangled, and the robot was completely broken. Finally, Leo brought the robot to the person who made it. The maker smiled, fixed it carefully, and the robot worked again, better than before. Leo learned something important that day. Some things are broken in ways only the maker can fix. Just like that robot, our hearts can be broken too. Sometimes we lie, sometimes we get angry, sometimes we hurt others with words, sometimes we feel jealous, and sometimes we feel scared or lonely, and sometimes too, we try to be good but fail again and again. Even when we want to do the right thing, we don't always do it, right? That's because sin breaks our relationship with God.
That's because sin breaks our relationship with God, and we cannot fix that by ourselves, no matter how hard we try. This is why we need Jesus. Why Jesus? Jesus is not just a good teacher. He is not just a kind man. Now, Jesus is our Savior. He came because God loves us and God knows we are broken by sin. And lastly, God knows we need help. The Bible says, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." From Luke 19, verse 10. Jesus came to seek us when we are lost and to save us when we cannot save ourselves. What does Jesus do for us? Number 1, Jesus forgives our sins. When we say sorry and trust Him, He wipes our sins clean. Number 2, Jesus changes our hearts. He helps us love what is right and hate what is wrong. Number 3, Jesus walks with us every day. When we are afraid, lonely, or confused, He is with us. Number 4, Jesus gives us eternal life. Because He died on the cross and rose again, we can live forever with God. Now, you don't need Jesus because you are too bad. You need Jesus because no one is good enough on their own. And the good news is this: Jesus is not waiting for you to be perfect. He is waiting for you to come to Him. Just like Leo brought his broken robot to its maker, we bring our broken hearts to Jesus, and He lovingly fixes us. So remember this: we need Jesus not because we are weak, but because He is strong. Not because we are hopeless, but because He is our hope. Now, let me hear you say that. Okay, now let's thank Jesus today for loving us, saving us, and never giving up on us. Let's pray together, guys. Dear God, we know that we don't always make the right choices. Sometimes we say things like we shouldn't or do things that hurt others. Thank you for loving us so much that you sent Jesus to forgive us. Thank you too that we don't have to fix everything by ourselves. Help us turn away from sin and choose what is good and right. In Jesus' name we say amen. Okay guys, that's it for now. Stay tuned, alright? See you for the next time. Bye! Thank you.